Nah, siapa sih Miss Suning ini gitu ya? Em, Materi yang akan saya sharingkan malam hari ini, saya diskusi dengan Mas Angga. Apa ya Mas Angga ya? Mau coaching, tapi kalau coaching ini masa-masanya harus closing gitu ya. Jadi kalau closing kayaknya belum tepat. Nanti setelah kita SOS baru kita belajar bagaimana coaching tim kita. Jadi yang tepat ini sekarang adalah strategi bagaimana memaksimalkan potensi closing. Jadi kalau teman-teman sudah banyak lead, sudah banyak lead itu apa ya? Nama-nama yang mau diprospek gitu ya. Bagaimana ya kok selalu gagal, kok nggak closing-closing. Nah, saya akan sharing kenapa ya seperti itu gitu. Tapi sebelumnya tadi Mas Angga kan sudah ngecek nih dari mana aja gitu ya. Selamat malam Kak Fajar, Rajar ya. Selamat malam Kak Edwin dan banyak banget ya. Dan saya mengajak nih kalau teman-teman yang sudah hadir coba diajak tim-tim yang baru bergabung. Kan ada teman-teman yang live di TikTok lalu dapat closing gitu ya. Coba mereka diajak supaya dia kenal, mereka itu kenal. Eh, Manajemen AFC itu, kantor AFC itu memberikan apa sih kepada kita yang sudah bergabung, yang sudah menjadi mitra AFC itu apa yang diberikan bekal kepada kita gitu. Jadi silahkan undang, ayo yang baru bergabung diajak supaya tahu nih salah satu bagian support system dari AFC itu apa. Nah, training yang seperti ini gitu. Memang banyak materi training, ada yang sharing yang sudah sukses, ada materi training yang menguatkan, memotivasi, lalu atur strategi, lalu ternyata selama ini aku sudah melakukan kok belum berhasil ya. Berarti apa yang perlu saya perbaiki gitu. Nah, malam hari ini tidak jauh dari closing, closing, dan closing. Seperti GM kita kan selalu menyampaikan tuh waktu kapan harus closing, 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 dan kapan harus coaching, coaching, coaching gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung itu materi ini sangat membantu supaya menyiapkan diri pada saat mau ketemu prospek, pada saat mau menjelaskan produk, pada saat memulai bicara gitu ya. Supaya pada saat kita ketemu dengan orang, pada saat kita mau menjadikan teman kita, mitra kita sudah siap. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya mulai, saya tanya dulu nih teman-teman. eh ada yang baru bergabung 2 hari sampai 1 minggu ini? Silahkan ketik saya. Atau sampai 1 bulan deh yang baru bergabung antara 2 hari sampai 1 bulan ini ada nggak? Silahkan ketik saya. Karena akan berbeda pada saat saya berhadapan Kak Ilham. Terima kasih responnya. Kak Ilham, Pak Atui, kakak aja deh karena nggak tahu ya perempuan atau laki-laki. Kak Atui, terima kasih. Hanya 2 yang hadir malam hari ini, 132 baru 2. Halo, Kordawin saya baru 2 minggu. Oh, semangat. Kak Yohanes juga semangat. Kak Herlin, Kak Hajar, hadir dari Tangsel. Sama Kak, kita Tangsel. Baik teman-teman, itulah gambarannya. Jadi nanti saya sharingnya menempatkan teman-teman audiens itu ada yang baru pertama kali mengenal, baru masih belajar-belajar bagaimana saya mau mengenalkan produk ke orang lain, bagaimana saya mau mengajak teman untuk jadi mitra saya, tetapi juga untuk teman-teman yang lain untuk semakin meyakinkan dirinya. Aku harus bisa, aku harus target gitu ya, karena ini masa sampai nanti tanggal beberapa waktu lagi sudah ditutup untuk trip yang ke Korea dan sampai ke Australia ya. Baik teman-teman, kita akan mulai nih. Izin sharing ya. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Tapi saya mau menjelaskan dulu yang baru ketemu. Saya Uning Widya Stuti Anastasia.
Di KTP saya guru, saya praktisi pendidikan, dan saat ini saya jadi penanggung jawab untuk pelaksanaan satu sekolah besar di mana memiliki tim-tim di unit-unit, ada di unit pendidikan, ada di unit pengembangan, ada di unit penerimaan murid baru. Dan closing ini biasa saya terapkan pada saat saya mendampingi tim marketing saya mendampingi tim registrasi atau penerimaan murid baru, sehingga bagaimana mencari lead, bagaimana teknik harus closing. Jadi karena ini cocok di bisnis direct selling kita, maka saya sharing pada saat diskusi dengan Mas Angga. Oke Mas Angga, saya siapkan. Saya siap untuk sharing. Teman-teman, saya izin sharing. Kalau sambil menunggu saya sharing, kenapa sih Miss Uning itu ikut bisnis ini gitu? Ya, teman-teman, saya ikut bisnis ini bukan juga kebetulan, tapi memang saya mencari apa ya, nutrisi yang membantu satu kondisi saya, di mana lutut saya bermasalah. Sering jatuh kalau basket, lalu kepleset, macam-macam, sehingga persendian di lutut kiri saya bermasalah. Ketemulah Kak Kristi, kayaknya ada di sini, memperkenalkan, Miss Uning, ada nutrisi bagus nih dari Jepang, lalu ada paten fungsi gitu. Jadi eh, akhirnya setelah 2 kali datang ke ruang saya memilih untuk oke, saya bergabung gitu untuk membeli. Lalu saya jadi user nih, satu box saya coba, loh kok jadi hilang, saya jongkok nggak masalah, saya berlutut pada saat beribadah nggak masalah. Akhirnya saya belanja lagi yang kedua, waktu itu adalah masa promo seperti beberapa minggu yang lalu. Terus setelah saya beli produk yang keempat kalau nggak salah, leader saya bilang gini, Miss Uning nggak pengen tahu bisnisnya. Miss Uning sudah dapat loh konnichiwa. Apa itu konnichiwa gitu. Baru saya mempelajari bisnisnya. Saya mempelajari bisnisnya karena Radi Ruby, lalu saya rubah jadi Safir. Dari Safir pertama kali dapat bonus sponsor Safir 450. Oh, ternyata luar biasa. Jadi direct selling yang sebelum-sebelumnya yang tidak pernah dapat itu, ya udah saya tinggalkan, saya fokus di sini. Karena saya harus menyiapkan masa pensiun saya, paling tidak apa yang saya terima saat ini harus sama dengan penerimaan di EFC, bahkan bisa lebih gitu. Baik, teman-teman, strategi dalam memaksimalkan potensi closing. Nah, sebentar, saya mau memulai dulu dengan ini. Tadi Pak Niko selalu bilang, Pak Ernest juga bilang, jangan takut, jangan diskon diri Anda, gitu kan? Itu maksudnya apa sih? Jangan takut, jangan diskon diri Anda. Kira-kira maksudnya apa? Itu sebetulnya motivasi loh buat kita gitu. Memotivasi bagaimana supaya kita berani menghadapi teman-teman yang akan kita jadikan mitra gitu. Lalu Pak Ernest juga bilang pada saat di mana di kapal pesiar ya, mengatakan begini. Benar-benar ini adalah hadiah untuk saudara semua, Anda semua, karena Anda adalah achiever. Ya kan? Nah, teman-teman, di bisnis AFC itu kan ada 2 bentuk achievement. Kalau teman-teman bisa closing, itu ada achieve yang nanti di bulan April ini berangkat nih. Kabarnya kan informasinya ada 4.000 member yang akan bergabung dalam SOS kelima. Benar ya Mas Angga? Nah, mereka itu achiever dari mana? Dari closingan. Jadi closing. Lalu setelah closing terjadi pairing gitu ya. Jadi ini jumlah dari BV karena kita closing. Tapi juga ada achievement yang karena pairing yang terjadi. Setelah kita bangun jaringan, ada pairing, maka hadiahnya di rank.
Baik, nah kesempatan ini kita akan belajar bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa closing dengan tepat. Eh, Teman-teman, tujuannya malam hari ini dari training ini adalah bisa meningkatkan kemampuan closing. Walaupun tidak otomatis. Kalau sudah mendengarkan, mengikuti, tapi kalau tidak dipraktekkan ya sama saja gitu. Lalu yang kedua adalah memaksimalkan potensi penjualan. Kenapa? Karena di bisnis ini ada dua tujuan, ada dua kebutuhan. Mau mengajak untuk para pengguna produk, manfaat dari nutrisi, atau mau mengajak mitra untuk berbisnis. Jadi ada dua hal yang teman-teman harus pahami itu. Lalu setelah training ini mengikuti materi saya bisa menempatkan bahwa closing itu penting gitu. Dalam bisnis kalau sudah nyemplung, sudah beli dua produk atau sudah beli dua produk, satu paket, yang dua produk, beli tiga paket, beli 6 paket, ya jangan dianggurin gitu ya. Tapi kita maksimalkan. Gitu. Baik. Nah, sekarang silahkan dijawab di kolom chat. Ya, teman-teman, saya tanya, siapa yang sering ditolak? Sorry. Siapa yang sering ditolak? Silahkan tulis di kolom chat. Korea apa syaratnya? Kapan berakhir? Ya, nanti. Ya, silahkan tulis di chat. Siapa yang pernah ditolak? Oh, saya jarang ditolak. Saya pernah tapi tidak sering. Saya alasannya produk mahal. Saya sering ditolak karena produknya mahal. Oke. Eh, ya baru bergabung silahkan. Provisiat. Produknya mahal, ditolak teman baik. Produk mahal, produk mahal. Ada yang selain produk mahal, teman-teman? Ada yang ditolak selain produk mahal apa? Produk mahal, produk mahal. Belum butuh. Pertama mahal. Baik, terima kasih teman-teman. eh Pengalaman teman-teman ini, siapa yang sering ditolak saya, alasannya mereka apa ditolak, sanksi dengan kualitas, belum tidak suka menjalankan MLM, sudah mengkonsumsi herbal. Baik, terima kasih. Lalu pada saat teman-teman ini ditolak, tuliskan apa yang dirasa pada saat ditolak. Pada saat teman-teman ini ditolak atau tim Anda ditolak karena kan harus mendampingi. Oh, ada yang bahagia ditolak, sempat kecewa, sedih, kesel, nggak jadi beli, merasa semakin dapat vitamin, rada kesel, sedih, kecewa, kesel, kecewa, kecewa, kecewa. Ada nggak yang langsung introspeksi ditolak semakin semangat? Yes, Kak Nur Leli. Sudah kebal. Terima kasih Kak Rasih. Lanjut terus prospek yang lain, luar biasa solusinya, nggak masalah. Yang penting dia tahu produk kalau saya member AVFC, jadi suatu waktu dia butuh bisa hubungi saya. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, ini sering kita rasakan. Tapi kalau memang kita serius dalam bisnis ini, apakah kita menyerah? Tadi ada yang menyampaikan ya ganti yang lain gitu. Sempat kecewa tapi ya sudah. Ada yang bilang belum butuh padahal faktanya butuh gitu. Ada yang tidak percaya apa sih gitu, karena dia sudah menggunakan produk yang lain misalnya. Nah, baik teman-teman. Nah, mindset seorang closer yang sukses inilah yang harus kita miliki. Ya, saya agak cepat. Kepercayaan terhadap produk. Nah, teman-teman tadi yang jawab sering ditolak saya. Teman-teman sendiri sudah percaya belum sama produk AFC? Teman-teman sendiri sudah
memahami dan mengenal produk AFC dengan baik atau belum? Kalau misalnya teman-teman yang baru bergabung, pernah mencoba nggak satu saset yang biru, yang ungu, yang pink? Kalau kita mau percaya terhadap produk yang mau kita tawarkan kepada mitra kita, ya paling tidak kita merasakan. Oh, serbuknya berupa 800 Dalton seperti kata di LOP misalnya. Kalau kita sudah merasakan, oh yang dimaksud 800 Dalton itu apa, 600 Dalton itu apa. Oh ternyata kalau ditaruh di bawah lidah atau di lidah itu langsung menghilang gitu. Berbeda dengan ada produk yang dimasukkan kok malah menggumpal, lama untuk apa namanya lumer gitu. Lalu apalagi? Oh rasanya namanya gimana? Pemanisnya gimana? Rasanya rasa apa? Loh, kalau belum kita merasakan, kita nggak bisa menjelaskan dengan pas gitu. Jadi kepercayaan terhadap produk harus kita bangun dari diri kita. Karena apa? Kita membawa benderanya IFC, di mana 3 produk ini harus kita kuasai. Tidak hanya membaca dari ini. Oh, saya sudah punya bukunya ini Miss Suning, ya. Sudah lengkap dipelajari misalnya nih, saya udah menguasai nih ingredientnya produk saya sudah menguasai. Saya selalu ikut apa namanya LOP, tapi belum pernah sama sekali mencoba. Bandingkan teman-teman. Kalau kita memulai dengan pemahaman tentang produk yang akan kita tawarkan, maka kepercayaan diri kita akan meningkat. Dan orang yang kita ajak bicara juga akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau teman-teman mengatakan, katanya, menurut. Ya, jadi upayakan itu tidak ada katanya dan menurut. Gitu. Tapi benar-benar saya mengalami setelah saya rasakan ini rasanya yogurt. Yang pink itu segar. Oh, kalau dicampur itu kalau misalnya mau enak, rasanya segar, agak manis, berarti ada campuran hikarinya, ya. Kalau misalnya hanya yang biru aja tuh rasanya seperti ini, yang ungu aja seperti ini. Jadi, untuk menimbulkan kepercayaan kepada produk, teman-teman harus merasakan. Setuju ya? Baik, yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi dan kesabaran teman-teman. Konsistensi artinya apa? Oh ya, sebelum saya lanjutkan. Materi ini saya menganggap teman-teman sudah punya daftar nama gitu ya. Sudah punya daftar nama, sudah punya lead. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola data-data yang sudah kita punya. Sehingga saya langsung ke materi ini. Oh, konsisten apa maksudnya? Misalnya begini. Pada saat teman Anda semua ketemu calon nih, ketemu calon mitra, sudah pernah di WA, apa kabar? Sekarang kamu kerja di mana? Atau sekarang kamu tinggal di mana? Lalu dia jawab, oh sekarang di sini, di sini. Oh ya, berapa lama ya kita sudah nggak ketemu gitu. Terus nanti kan ada komunikasi tuh, sehingga ada engagement yang muncul. Ada ikatan emosi yang muncul. Baru nanti, ya, aku baru nyiapin pensiun nih, nanti kan 3 tahun lagi aku pensiun. Jadi aku nyiapin. Emang apa? Akhirnya jadi komunikasi. Begitu kita sudah mulai ada ikatan emosi, berarti secara konsisten kita hubungi. Kalau kita nanya, apa sih bisnismu gitu? Oh ya, aku jelasin kapan kamu ada waktu. Dan konsistensi untuk menghubungi calon mitra kita itu harus dijaga. Kalau teman kita menanyakan sesuatu, kita respon. Kalau misalnya saat itu belum bisa respon, nggak bisa fast respon, nggak bisa langsung menjawab, teman-teman tinggalkan pesan. Sebentar ya, nanti aku jawab kira-kira jam segini. Lalu kesabaran. Jangan memaksa, oh ya aku dapat nih, kayaknya ini butuh karena sedang sakit. Papanya sakit, atau saudaranya sakit, atau anaknya sakit misalnya. Butuh banget nih. Kalau teman-teman mengejar nggak sabar, maunya cepet closing gitu. Kan kita harus tahu gitu.
Dia butuhnya apa? Sebetulnya dia itu kondisinya seperti apa? Jadi banyak hal yang harus kita ketahui. Kesabaran adalah bagian dari proses. Jadi kalau orang yang melihat kita nggak sabaran, maunya pengen, orang ini kok maunya cepet-cepet saya beli sih, padahal saya belum ngerti produknya misalnya. Pasti yang terjadi penolakan gitu. Kalau misalnya baru dijawab apa, oh ya saya baru nggak butuh, langsung teman-teman nggak ngubungin lagi gitu ya. Jadi harus butuh kesabaran. Apalagi kalau kita tahu dia butuh gitu ya, tapi masih belum mau, masih menolak. Jadi tanyakan, gimana keadaan anakmu? Apakah sudah ada perbaikan? Ini aku punya nih kasus yang mirip dengan anak kamu. Jadi bangun dengan kesabaran, setiap dengan keikhlasan, dengan ketulusan, ya. Jadi menjaga supaya ikatan emosi tetap terjaga dan kesabaran untuk sampai orang itu, ya aku butuh produkmu, bantu aku dong supaya aku dapat produk kamu gitu. Kalau untuk yang pendekatan mau yang di bisnis, ya konnichiwa teman-teman itu di-share. Hebat banget tuh, kok sering dapat, caranya gimana gitu. Misalnya teman multi level marketing kita yang lama misalnya. Kok lu dapat bonusnya setiap hari sih? Emang beda sama yang dulu misalnya. Kalian jelaskan. Tapi tadi konsistensi untuk menjaga komunikasi dengan calon mitra harus dijaga. Ya. Lalu percaya diri. Nah, percaya diri ini kayaknya sepele teman-teman pada saat kita ketemu dengan orang. Ada suatu teori 12 rule of life gitu ya. Salah satunya adalah kepercayaan diri. Teman-teman kalau ketemu orang postur tubuhnya gimana? Gimana postur tubuhnya? Harus menunjukkan sikap yang open. Jadi bahu harus lurus, tegap, ya lurus, tegap. Lalu jalannya menatap ke depan. Misalnya teman kita sudah di depan nih. Jadi kita jalan pun sudah jalan yang menunjukkan kepercayaan diri. Temu, salam, ya tapi badan kita tuh tegap bahwa saya punya kepercayaan darah. Jangan ditekuk lalu nunduk gitu ya, tapi beri kepercayaan diri. Percaya diri dari apa? Banyak hal kalau ketemu orang langsung ya. Tapi kalau misalnya dari WA, video call atau Zoom, sikap kita harus bagaimana? Yang jelas belajar smiling face. Ya, smiling face. Jadi orang yang melihat itu kayaknya orangnya itu ngajak senyum ya, kalau bicara menyenangkan gitu. Itu dilatih. Tapi tekniknya tidak sih di sini ya. Jadi smiling face atau wajah yang memberikan harapan. Sikap percaya diri itu selain secara physically, itu juga secara psikis gitu. Caranya bagaimana? Ya tadi seperti yang awal, kita harus menguasai produk dulu. Kalau kita tidak menguasai produk, tidak menguasai bisnisnya, ya pasti tidak percaya diri pada saat ada pertanyaan yang benar-benar kita belum tahu, orang tidak akan percaya. Ah, dia nawarin ditanya aja nggak ngerti, gimana gua mau beli produknya dia gitu. Ingat teman-teman, kita membawa bendera EFC yang besar, perusahaan besar. Dan manfaatnya juga paten fungsi. Paten fungsi itu sudah dijamin, ya. Tidak hanya sekedar uji klinis. Nah, ini harus dipahami. Sehingga timbul kepercayaan diri. Lalu kepercayaan diri juga dimulai dari kebiasaan kita juga. Pada saat kita melek atau bangun gitu ya. Pertama kali apa? Say thanks to God. Terima kasih Tuhan, aku masih mendengar kokok ayam, aku bisa masih mendengar suara binatang-binatang kecil yang ada di sekitar rumah. Terima kasih Tuhan, aku bisa mendengarkan azan subuh. Terima kasih Tuhan, aku bisa mendengarkan panggilan sahur misalnya. Terima kasih Tuhan, aku bisa merasakan dingin. Terima kasih Tuhan, aku bisa melihat. Ucapan syukur dimulai dari ucapan syukur. Lalu afirmasi. Tuhan hari ini ya Allah, hari ini aku mau ketemu calon mitra. Bantu aku ya, semoga apa yang aku jelaskan
itu bisa dipahami. Apalagi kalau bisa langsung closing, Tuhan, pasti aku bisa. Jadi afirmasi positif. Kalau di otak kita sudah positif, maka secara psikologis itu memberi kepercayaan diri. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada solusi, bukan hanya menjual. Yang penting menjual, entah itu jadi apa namanya solusi yang membeli itu membantu atau tidak, sebodoh teuing gitu, ya nggak bisa gitu. Jadi fokus pada solusi. Kita ketemu orang, ketemu calon mitra, misalnya ada yang sudah sakit, dia punya stroke sudah bertahun-tahun, tergantung dengan obat, tapi masih tetap aja kadang naik, kadang tidak terkendali. Maka dengan kepercayaan diri, ilmu yang kita pahami tentang AFC, kita juga memberikan apa? Solusinya. Misalnya, aku butuh nih, tapi aku belum ada dananya. Nah, bisa aja teman-teman memulai. Oke, kamu coba aja dulu untuk 3 hari, 6 saset. Pasangan ya, ungu sama biru. Jadi benar-benar memberikan solusi supaya orang itu bisa merasakan manfaatnya. Lalu teman-teman pesan, nanti sekarang kamu amati sebelum konsumsi itu yang kamu rasakan apa? Yang sering terjadi pada saat kamu nanti belum konsumsi itu apa? Kamu tulis. Kalau dia tidak ada hasil dari lab atau tidak ada hasil dari dokter. Misalnya kamu susah tidur, misalnya kakimu kesemutan, misalnya tangannya juga sering kebas-kebas, atau misalnya di punggung itu selalu kejang, atau apapun yang sering dia rasakan pada saat terjadi gangguan tekanan darah tinggi, hipertensi misalnya. Nah, nanti kalau kamu setelah minum 1 saset, coba kamu rasakan ada sedikit perubahan apa yang kamu rasakan, ada kebaikan apa yang kamu rasakan dari produk ini. Jadi rasakan benar ya. Artinya apa? Kalau kita mengajak itu sebetulnya kita mengajak merasa bersyukur nih. Oh, aku setelah mencoba 1 saset, ya, Miss Suning, setelah aku minum 2 saset, aku gampang tidur tuh, gitu. Terus di punggungku nggak kenceng-kenceng gitu. Nah, itu baru 1 ya. Jadi dicoba nanti yang hari kedua, apalagi yang manfaat baik yang dirasakan AFC. Itu teman-teman. Jadi fokus pada solusi yang dibutuhkan oleh teman atau mitra kita yang mau kita ajak. Calon mitra, mohon maaf. Ya. Jadi solusinya apa? Kalau kita mau mengajak ke bisnis, ternyata teman kita baru di PHK. Lalu dia cerita. Lalu kita menawarkannya gimana untuk gabung ini? Kamu sudah punya gambaran belum nanti kamu mau bisnis apa atau mau usaha apa sebelum kamu mendapatkan pekerjaan baru gitu. Lalu dia cerita. Lalu teman-teman, gimana? Aku ini ada bisnis loh. Coba kita pelajari, saya bantu mempelajari. Bedanya ini seperti ini. Kalau misalnya temennya pernah MLM gitu ya, dulu pernah mencoba, terus setelah kerja dia nggak aktif lagi, teman-teman bisa mulai dari situ. Ini aku ngerasain ini loh. Tahu nggak? Setiap pergantian hari aku ditransfer 1 hari transaksi 1 box aja itu sudah ditransfer loh. Nggak perlu nunggu BV-nya 150, nggak perlu nunggu loh BV-nya mencapai berapa. 1 box aja BV 75 itu pergantian hari ditransfer. Kita memberikan solusi. Terus kalau misalnya ada teman yang memang dia secara fisik tidak bisa kemana-mana, kan bisa solusi, oh ini bisnis kamu nggak perlu kemana-mana, hanya dari segenggam HP. Ya, jadi pada saat teman-teman memperkenalkan AFC, kenalkanlah solusinya. Solusi yang dibutuhkan teman kita apa. Makanya perlu tahu nih menggali kebutuhan dari calon ini apa. Prospektusnya ini apa yang dibutuhkan. Itu. Pahami dulu itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar jualan gitu. Kalau yang bisnis kan maunya oh ya berapa paket gitu. Seperti Pak Niko selalu bilang kalau saya menawarkannya ya yang 6 paket, yang 12 box. Kenapa? Gitu.
Karena memang kalau main bisnis yang menguntungkan itu. Kenapa yang menguntungkan? Karena dia yang dapat 3 bonus harian, selainnya tidak. Lalu kesempatan opportunity yang diterima benefit untuk yang 12 box atau yang diamond lebih banyak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, ini lawannya teman-teman. Mindset kita yang harus dibuang supaya bisa closing, supaya kita termotivasi untuk mencoba lagi. Tadi ada teman-teman ya cari yang lain, ya coba lagi, ya nggak apa-apa, bahagia aja gitu. Itu udah mindsetnya udah bagus gitu ya. Tapi kalau kita yang masih baru, tiba-tiba takut ditolak. Nah, ditolak itu adalah salah satu proses atau salah satu tahapan untuk closing gitu. Jadi tidak langsung, oh tawarkan, kamu nggak mau produk ini bagus loh gini, oh ya deh aku beli. Enggak juga, ya ada setelah tahu mengikuti, lu ikutin IG gua dong, follow IG gua banyak informasi tuh, gitu bisa. Atau lu follow FB gue dong, banyak hal yang bisa kamu pelajari dari story kalian, di story IG, story TikTok, story FB, selalu konsisten memberikan informasi AFC. Nah, itu lebih mudah karena dia udah tahu nih, lihat dari status story kalian. Tapi kalau belum sama sekali, ya udah takut duluan, takut ditolak. Kenapa? Berarti kita masih perlu belajar banyak tentang produk yang akan kita tawarkan. Jadi nggak perlu takut untuk ditolak. Orang misalnya yang mau kita tawarkan orangnya berpendidikan, bahkan dokter, bahkan apa namanya orang yang kerja di bidang pendidikan salah, kesehatan gitu ya, udah tahu paten fungsi apa, kadang dijelaskan aja belum percaya kan. Jadi jangan takut ditolak. Kalau ditolak, teman-teman kita harus refleksi. Oh ya, kenapa ya aku ditolak? Atau misalnya teman-teman presentasi deh. Setelah presentasi, kok nggak ada respon ya? Merasa ditolak. Berarti teman-teman harus apa? Supaya hilang rasanya itu, kecewa atau apa? Ya refleksi, apa aku tadi menjelaskannya kurang ya? Apa yang aku jelaskan itu tidak memberi rasa kepercayaan orang tentang produk ini ya? Apakah aku membawa bendera AF-nya kurang mantep ya? Jadi dengan ditolak lalu dilihat kenapa ya, refleksi diri gitu. Sehingga nanti pertemuan yang berikutnya dengan dia aku sudah lebih percaya diri. Teman-teman yang sudah kayak Pak Firdaus juga pernah ditolak ya kan Pak? Tapi kita nggak boleh menyerah gitu. Harus digali terus, oh aku ditolak, oh aku harus gimana nih? Aku harus ngerti, oh kemarin aku jelasinnya itu aku belum pernah merasakan waktu ditanya, yang biru rasanya apa? Yang ungu rasanya apa? Bedanya yang hikari rasanya apa? Gitu. Sekarang aku mencoba beli dengan leader. Leader aku beli dulu deh 3 saset yang berbeda-beda ya. Aku mau mencoba misalnya. Atau waktu jadi member kan dapat produk tuh. Sisakan untuk dirasakan. Ya, kalau mencoba dengan leader misalnya teman-teman punya 1 box sop Subarasi yang biru. Lalu mau mencoba yang lain. Coba kerjasama dengan leader. Leader, aku mau dong 2 saset Subaku tukar dengan yang Hikari 1 sama Utsukushi supaya aku bisa tahu semua produknya. Boleh bantu aku ya. Ya, jadi jangan takut ditolak. Tolak adalah proses bagaimana kita akan closing. Lalu nanti menunggu waktu yang tepat misalnya. Waktu yang tepat untuk closing atau bergabung kapan? Ya sekarang. Ajak aja teman-teman kalau ketemu orang gitu ya, mindset bahwa eh wah nanti kalau ditawarkan dia minta waktu. Jadi teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa saat inilah yang tepat. Kalau menunggu waktu yang tepat ya nggak tepat-tepat. Kalau nunggu nanti lagi, nanti calon kita malah udah disamber oleh teman leader kita yang lain, ya. Jadi jangan menunggu besok ketemunya, besok ketemunya. Kan kadang kita ternyata teman-teman di alumniku itu
udah ada yang nawarin. Nah, kan dengan menunggu waktu yang tepat, ternyata kita rugi sendiri. Berarti aku live TikToknya nanti nunggu waktu yang tepat, ya ketinggalan. Ya, baik. Lalu introvert nggak bisa sukses di bisnis direct selling. Kata siapa? Ya, introvert itu kalau kita selalu menghukum dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri, aku tuh introvert, aku tuh nggak bisa ngomong, aku itu mau ngomong aja takut, aku tuh nggak bisa cerita, padahal tukang gosip, ya kan? Jadi introvert, misalnya kita tes psikologi, psikotes, aku introvert, tapi dia sering berani ngobrol dengan temennya. Nah, itu coba dikembangkan. Misalnya, eh, teman-teman yang sudah live TikTok nih, kalau sharing pengalaman, kalau di TikTok kan kita nggak ketemu orangnya, hadapan langsung hanya dengan kamera seperti ini gitu ya. Berbeda juga dengan Zoom. Kalau Zoom kan kelihatan orang-orangnya yang melihat itu siapa gitu. Tapi kalau live TikTok kan nggak ngelihat gitu. Jadi kayak ngomong sendiri. Kalau saya belajarnya dari cermin dulu, waktu mau jadi MC, waktu mau jadi presenter gitu ya. Dari cermin, dari kamar mandi, dari direkam gitu. Jadi itu harus dilatih ngomong. Gosip aja bisa berjam-jam gitu ya. Berarti itu ditarik aja yang tadinya ngomongin hal-hal tentang orang lain, sekarang dirubah menjadi ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan AFC gitu. Gosipnya tuh David Oxford itu dulu ini begini loh. Coba dirubah begitu. Gosipnya gosip AFC. Ya. Aku lihat loh, ternyata AFC itu begini. Gitu. Coba dirubah dari situ gitu. Nanti lama-lama kalau udah sering ngomong tentang AFC, setiap ketemu orang itu maunya ini. Kayak saya misalnya ketemu orang, lah itu juga beres tuh sama yang biru sama yang ungu. Jadi udah menjadi habit ya. Kalau sering kita omong berulang-ulang selama 6 bulan, itu sudah menjadi habit. Lalu lama-lama itu sudah menjadi karakter. Sehingga introvert itu bisa ngomong. Saya dasarnya introvert. Tapi dunia kerja saya menuntut harus berbicara, menjelaskan kepada orang, di mana orang harus paham apa yang saya ajarkan tentang akuntansi, maka lama-lama terbentuklah introvert tapi bisa ngomong. Ya, lama-lama ya jago ngomong. Gitu ya, teman-teman, itu harus dibuang. Aku itu introvert, aku tuh nggak bisa ngomong, aku kalau nggak dipancing pertanyaan, aku nggak bisa jawab. Coba hilangkan itu. Masuk di kamar pada saat anak-anak pergi sekolah, pada saat pasangan kita kerja, kita ngomong aja sendiri di rumah. Belajar ngomong. Oke? Lalu makin kejar prospek, makin cepat closing. Mindset kita udah seperti itu. Jadi kalau aku kejar, aku temuin, aku ini pasti cepat closing. No. Sejauh orang itu belum memahami apa yang kita tawarkan, entah tentang market plan-nya, entah tentang bonus-bonusnya, untuk yang kita ajak bisnis, ya mereka nggak langsung, malah dia, udahlah, enggak deh, lain kali aja. Malah dia ketakutan. Jadi mindset yang, sesering kita prospek berulang-ulang, ketemu, ditawarkan, terus dikirim-kirim terus, pasti cepat closing. Ya, coba itu dirubah. Makin kejar prospek dirubah. Konsistensi terhadap calon prospek. Disapa dulu. Setelah tadi saya bilang di depan, setelah ada ikatan emosi, setelah ada engagement yang baik, maka barulah melangkah ke step berikutnya. Lalu banyak bicara akan cepat closing. Nah, ini yang sering. Saya sudah cerita, saya sudah kirim video testimoni, saya sudah sering apa namanya melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kok nggak closing-closing gitu. Nah, teman-teman, banyak bicara itulah kadang yang kita salah menempatkan. Kenapa? Harusnya kita banyak mendengarkan.
Mendengarkan apa? Mendengarkan kebutuhan calon mitra kita. Jadi sebetulnya mereka butuh apa sih? Jadi kalau dia butuh, sebisa mungkin mereka yang banyak ngomong. Supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa menempatkan diri, oh berarti kalau orang ini saya tawarkan sebagai pengguna atau saya ajak di bisnisnya. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau kebanyakan ngomong, malah ih orang ini, orang aku mau nanya, mau apa kok malah ngerocos aja sih. Ya, jadi harus balance. Harus diberi kesempatan sebaiknya mereka yang banyak ngomong. Jadi kita bisa merecord apa yang dia butuhkan, apa yang mereka butuhkan. Teman-teman catat, oh ya dia sudah berobat ke sini, dia sudah seperti ini, dia kebiasaan ini, eh, hujan ya. Jadi itu teman-teman, jangan terlalu banyak bicara, eh, bahwa bicara banyak itu tidak sama dengan cepat closing gitu. Baik, di tempat saya hujan gede, hujan deras di tempat teman-teman gimana? Semoga sinyalnya nggak terganggu ya, amin. Nah, sorry. Ini, eh, nah ini teman-teman. Kaget ya, saya terlihat ya. Memahami prospek dengan baik tadi. Pada saat kita bicara, kita tidak ngomong terus, tapi benar-benar memberi kesempatan kepada calon prospek kita untuk mengenalkan diri mereka, apa sih yang mereka butuhkan. Jadi menggali kebutuhan pelanggan. Dari segi finansialnya dia bagaimana, dari segi kebutuhan produknya dia yang mana, gitu ya. Jadi teman-teman harus menguasai itu. Oh kalau yang biru manfaatnya 4 paten fungsi. Oh kalau yang ungu ada 8 paten fungsi. Oh kalau hikari itu ada 5 paten fungsi. Ya itu harus dipelajari. Supaya kita paham, oh kalau orang, oh ternyata anaknya itu susah konsentrasi nih. Berarti yang mana nih? Oh yang hikari. Hikari supaya semakin cepat yang mana nih? Oh bisa, ada kesulitannya di mana lagi nih? Oh kalau berkaitan dengan pencernaan anaknya gemuk seperti apa? Berarti dipasangin aja sama Utsu. Tapi kalau misalnya anaknya eh, apa tidak ada bermasalah dengan pencernaan dengan usus, oh berarti ini Suba aja, Suba sama Hikari. Jadi mengetahui, mengenali, menggali kebutuhan pelanggan itu yang harus diutamakan. Sehingga untuk melangkah ke depannya kita harus ngapain? Kita semakin tahu. Jadi apa ya kalau bahasanya marketing itu eh, apa namanya person apa personalitinya orang yang kita temui apa. Lalu orang ini termasuk golongan yang mana? Kan kita harus menggolongkan ya, membeda-bedakan. Dari segi finansial A, dari segi finansial B, dari segi finansial C, lalu dari emosi. Oh ini sangat menggebu-gebu kalau diajak untuk berbisnis. Oh ini setengah, ini biasa-biasa aja. Dari segi bilang, kok ini sakit sudah lama, oh ini baru baru aja sakit, oh ini sakitnya ringan. Jadi begitu kita mengetahui kebutuhan pelanggan, kita lebih gampang menentukan pendekatannya seperti apa. Lalu teknik membangun koneksi dan kepercayaan. Nah tadi sudah saya jelaskan nih, bahwa di depan tadi ya, harus konsisten, harus responsif. Kalau tidak responsif, komunikasi kita harus jelas gitu ya. Jadi teknik membangun koneksi itu apa sih? Ya dengan mengenal calonnya kita butuhnya apa, lalu eh, conversation kita, komunikasi kita itu juga selalu senada dengan yang mereka butuhkan. Lalu disapa, lalu kebiasaan, misalnya belum bergabung, mereka biasa menggunakan suplemen yang lain atau obat misalnya. Gimana perkembangan dari mertua kamu? Dengan ini oh ini baru mau ke Penang, itu mau baru kemana, ke rumah sakit mana, ini harus ini obat dulu, ini sudah berapa lama emang konsumsi obat itu, ada perubahan enggak?
Jadi itu membangun koneksi karena memang bisnis ini adalah bisnis networking, jaringan. Jadi memang ini tuntutan untuk mengembangkan jaringan kita, ya. Membangun koneksi dimulai dari mana? Bisa dari kelompok komunitas hobi. Bisa dimasukkan dalam komunitas alumni, alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, alumni komunitas pengajian, alumni komunitas arisan, alumni komunitas PKK, alumni komunitas banyak komunitas. Ya. Jadi kelompokkan dari situ. Gitu ya. Lalu bangun kepercayaan. Yaitu tadi informasinya jangan katanya, tapi benar-benar teman-teman menguasai produk, menguasai bisnis. Kalau ada yang tanya, itu kok ada reng-reng Busido itu apa sih? Teman-teman jelaskan. Ya nggak bisa kan aku baru bergabung. Ya belajar. Sekarang itu di media sosial banyak banget. Dari kantor AFC aja sudah ada di YouTube ada, di IG ada, di TikTok ada, di FB ada. Ajaklah untuk belajar ke sana. Pada saat kita mau memulai tadi kan Mas Angga share tentang video-video gitu ya. Sebentar, saya tutup ya supaya suaranya semakin terjelas. Baik, itu tadi ya dua hal. Lalu berikutnya menentukan tipe prospektus atau lead kita atau calon mitra kita. Kalau double Busido kita, Budi Darwin mengajarkan mengelompokkan orang dari sisi finansial, emosional, dan need, kebutuhan. Ya, nah di sini kita kelompokkan nih. Saya selalu mendampingi tim saya yang penerimaan murid baru kan dia juga harus cari lead, harus diprospek, lalu dikelompokkan mana yang hot prospek, mana yang warm prospek, mana yang apa namanya apa termasuk yang dingin gitu, ya yang cool prospek. Jadi harus dibedakan, ya. Yang dingin itu apa? Mereka belum mengenal produk, mereka masih sehat semuanya, secara finansial mereka juga kaya misalnya. Berarti itu cool. Jadi kalau cool itu apa? Kontinuitas untuk mengenalkan produk lebih lama, lebih banyak. Kalau yang hangat, dia sudah tertarik, sudah dikenalkan produknya, sudah pernah mengenal produk dari temannya yang lain. Jadi ini termasuk warm. Oh, dia sudah mengenal produk. Oh, dia sudah pernah membandingkan. Berarti kan lebih gampang dibandingkan tadi yang cold lead ya atau cold prospecting. Nah, lalu apa? Oh, ini warm berarti apalagi ya? Oh, perlu testimoni. Ajaklah teman yang punya pengalaman atau leader yang punya pengalaman. Entah pengalaman dirinya sendiri, entah pengalaman mertuanya, entah pengalaman pasangannya, entah pengalaman anaknya gitu. Ya. Sedangkan yang kelompok hot prospect itu harusnya udah siap beli mereka. Jadi dari segi kebutuhannya dia sangat membutuhkan, bahkan prioritas. Lalu dari segi finansial dia juga siap mengeluarkan dana untuk beli 1 paket, 3 paket, 6 paket. Ini teman-teman juga ngelompokkan. Makanya kita itu kan bisnisman, bisniswoman. Harus punya buku agenda gitu. Harus punya buku agenda yang dipakai untuk mencatat, mencatat macam-macam kita punya dicatat ya. Ada satu kelompok halaman diberi tanda. Oh ini hot prospect. Hot prospect pun dibagi-bagi. Oh ini hot prospect untuk bisnis, ini untuk produk gitu. Jadi dikelompokkan sehingga kita gampang memilih mana ya yang harus didekati dengan pendekatan yang ini, mana yang harus dikirim testimoni, mana yang harus berulang-ulang untuk dikirim flyer misalnya. Ya. Jadi kita tentukan tipe prospeknya. Ini hot, ini warm, atau ini cold. Atau kalau bahasanya, oh ini termasuk yang, aduh masih jauh nih. Oh ini sudah tahu, sudah pernah aku ajak LOP 2 kali gitu misalnya.
Gitu ya. Terus tugas kita kalau sudah membedakan apa? Nah, yang cold kita rubah menjadi yang warm berubah menjadi hot prospect. Sehingga kalau hot prospect itu sudah mendekati untuk bisa closing. Nah, teman-teman, ini teknik soft selling dan hard selling. Mungkin teman-teman sudah menjalankan tapi belum sadar bahwa oh itu soft selling ya, oh itu hard selling ya, gitu ya. Siapa supaya kita gantian ya, teman-teman. Ini saya close dulu sebentar. Kita akan diskusi dulu nih. Nah, teman-teman, coba tuliskan siapa yang selalu menceritakan pengalaman diri menggunakan produk setiap ketemu orang. Silahkan. Ada yang kalau ketemu orang, saya kemarin lutut saya bermasalah, aku konsumsi ini jadi baik loh. Dan kebetulan teman kita juga masalahnya sama. Siapa yang selalu cerita-cerita? Saya, oke. Ruth Mary, Mita, Kak Yonatan, oke. Nah, kalau cerita itu sebetulnya dari teknik apa? Soft selling atau hard selling? Kalau cerita itu kan storytelling ya. Kalau orang sekolah itu storytelling. Itu sebetulnya teman-teman sudah menerapkan langkah itu, gitu. Sudah menerapkan pendekatan itu. Ya, storytelling tentang anak kita, storytelling tentang mertua kita, storytelling tentang kita yang sudah menggunakan. Jadi kalau storytelling menjelaskan dari fakta-fakta yang kita benar-benar jadi saksi mata, itu lebih gampang merubah dari cold menjadi warm, yang warm menjadi hot prospect. Gitu ya. Siapa yang selalu ya benar, soft. Siapa yang selalu sharing flyer-flyer yang dikirim Mas Angga ke grupnya, buat di story, lalu juga di story TikTok, semua media, lalu di WA. Kalau saya di status WA saya linkkan ke FB. Jadi kalau saya buat status WA, berarti di FB saya sama gitu. Oke, saya dong rutin. Oke, thank you. Saya sangat membantu sekali, Bu. Benar. Kalau kehabisan konten iklan, sharing-sharing. Nah, teman-teman, eh support sistemnya dari kantor itu luar biasa. Kalau kita memahami di LOP, misalnya kita tanya tentang ingredient, ya. Ingredientnya SOP Subarasi itu apa saja? Kadang istilah-istilah kita tidak familiar karena istilah medis, gitu ya. Mas Angga dengan timnya, Mas Angga kan mendistribusikan flyer ya. Teman tim-tim yang membuat flyer itu menginformasikan, oh kandungannya ini yang berkaitan dengan misalnya kalau yang apa sarden peptide itu ada tuh flyer tentang sarden peptide. Lalu tentang vegan peptide itu ada tuh flyer khusus itu. Nah itu kan membantu. Nah teman-teman jangan hanya sekedar share, tapi baca juga karena itu kesempatan kita untuk belajar. Ingat, belajar itu seumur hidup ya. Pada saat kita sudah memilih bisnis ARC, membaca flyer-flyer yang diterbitkan dari kantor itu untuk menambah pemahaman kita. Apa yang kita ini lalu marin plasenta. Marin plasenta itu manfaatnya apa? Lalu probiotik. Probiotik itu berapa jenis tuh? Kalau teman-teman lihat deh, kumpulkan deh. Yang membahas probiotik itu banyak dari flyer. Nah, itu termasuk apa? Kalau kita share flyer itu termasuk soft selling atau hard selling? Coba ketik. Cara mendapatkan flyer gimana Kak Rizka? Kak Rizka kan bergabung dengan grup ya, grup leader. Kalau belum di-invite di grup leader teman Kak Rizka bilang minta di-invite gitu. Atau Kak Rizka gabung di Telegramnya AFC. Jadi di sana Kak Angga itu atau Mas Angga atau Brother Angga itu sering sharing tentang itu Kak. Ya, soft selling. Bagaimana minta flyer? Kak Maria Linda. Ada banyak, bisa dari grup,
grup teman-teman kalau ada grup kan macam-macam, ada Doraemon, ada Infinity, ada banyak sekali. Teman-teman bisa dari grup. Jadi kalau di grup itu dikirim, teman-teman diklik apa itu gambarnya gitu. Jadi flyer-flyer itu sudah ukuran untuk medsos. Jadi teman-teman gampang untuk buat status, untuk di story gitu. Atau teman-teman buat konten dari flyer-flyer kan bisa juga gitu. Ya, soft selling, oke, benar ya. Jadi sekarang itu banyak banget flyer terbitan dari manajemen. Teman-teman bisa minta kepada leader yang mengajak bergabung teman-teman di EFC. Kak minta flyer minta flyer atau tolong saya di-invite di grup besar dong gitu. Karena di grup itu ada banyak informasi tentang produk maupun tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis di AFC. Gitu, baik. Oh iya, dapat dari ya Kak Rizka, terima kasih. Sudah dapat dari leader saya. Nah, itu disimpan. Nah, gini teman-teman. eh Kalau misalnya teman-teman susah untuk misalnya keterbatasan handphone ya untuk menyimpannya susah, jadi pada saat kirim teman-teman download aja tuh dari telegramnya official AFC gitu kan, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, udah dari situ aja dikirim. Atau teman-teman cari channel di WA. Saya buka channel WA nih, channel WA yang tentang produk AFC. Jadi di situ ada flyer-flyer. Teman-teman tinggal gabung. Jadi teman buka channel itu lalu langsung di-share. Tinggal milih karena itu tidak akan terhapus. Tinggal milih aja, tinggal share. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak untuk menyimpan. Begitu. Ya. Baik, kalau yang hard selling itu contohnya apa? Coba ketik. Pengalaman teman-teman hard selling itu apa? Coba. Silakan ketik. Ntar kalau habis Zoom tolong eh kirim apa ke KRM itu apa? Kirim lagi ya Kak Angga. Kak Loreta, jadi flyer itu sama Mas Angga disediakan lewat para leader. Ada kelompok Toreda, ada kelompoknya Ronin, ada kelompoknya apa namanya. Jadi lewat grup-grup leader. Bisa juga kalau umum ada itu gabung di Telegramnya. Telegram itu adminnya Mas Angga. Jadi kalau ada flyer-flyer baru biasanya disediakan di sana. Ya. Kalau yang gampang itu dari Telegram gabung. Coba search official AFC. Ya. Jepang, produk Jepang kalau nggak salah. Gitu ya teman-teman. Ya, Kak Diamond Edwin. Kaos dengan gambar produk dengan jelas nama, bentuk, dan warna. Ada beberapa kalau yang disampaikan Kak Edwin ini di aplikasi itu kan ada kaos-kaos yang disediakan oleh manajemen. Tetapi juga ada kelompok-kelompok apa namanya grup-grup besar yang memang menyediakan di grupnya kaos-kaos gitu. Atau pengalaman saya atau teman saya itu kan ada tuh jual kaos oblong yang bisa cetak. Nah, teman-teman tinggal bawa gambarnya di apa namanya Google itu kan banyak simbol AFC, lalu kita buat gambarnya apa namanya Hikari, Utsu, Suba, minta di apa dicetak di sana juga bisa. Bagaimana kita punya kreativitas atau inovasi untuk bisa mengembangkan bisnis kita gitu ya. Stok produk ataupun mempraktekkan minum pada produk, benar Kak Ruth. Oh, Kak Tera tanya Telegram nama apa? Angga boleh di-share ya? Boleh Kak Angga ditulis aja nama akunnya apa namanya di Telegram apa? Dari kaos, jaket, topi AFC, oke, thank you. Itu yang hard selling ya. Jadi kalau pakai ini nih, nah, oh kebalik ya. Konnichiwa. Nih, ini kan juga nih. Ini juga nih, tuh, ya kan? Ya. eh Lalu kita kalau ke rumah, di rumah kita pajang apa namanya dus-dus yang sudah tidak ada isinya, tapi juga ada yang isinya. Itu juga kalau teman datang ke rumah misalnya, itu dus-dus apa gitu. Terus kita jelaskan, gitu ya. Oke, bisa jadi saya beli polosan, terus saya sablon. Oh, keren Kak Trisna.
Kalau kaos oblong kita mau apa itu gampang ya. Jadi saya juga senang tuh kalau misalnya ada kegiatan komunitas tertentu, saya pakainya EFC, dengan bangga saya pakai EFC. Apa sih EFC itu Bu Ning gitu? Apa itu AFC Ning gitu. Jadi kita jelaskan gitu. Atau kalau yang saya berbeda dengan yang lain, saya bangga tentang produk AFC yang regenerasi sel, saya duduk jejeran dengan yang seumuran saya. Ternyata saya memang lebih muda gitu, lebih muda dibandingkan yang lain, masih energik juga. Ya itu salah satu dari manfaat patennya. Oke, cetak spanduk AFC, benar, dipajang di rumah atau di status kita itu juga nih kayak begini nih, ya. Kalau kita live, kita pajang gitu, kita pajang gitu kan. Lalu teman-teman ada yang pasang spanduk AFC before after gitu, yang biasanya sukses itu pada before after, sebelumnya ini ada perubahan ini, sebelumnya ini ada ini, itulah lebih cepat untuk ditangkap orang tentang manfaat dari produk kita. Ada format AFC untuk kartu nama Miss, ada di beberapa kelompok ada yang sharing Kak Andika. Coba tanya di leadernya, kalau enggak Kakak tetap aja ke tempat percetakan lalu bawa apa namanya yang dimau apa, logo AFC kan banyak tuh, di search di Google juga ada gitu, bisa. Telegramnya Kak Angga tolong ditulis dong, atau admin ditulis alamatnya Telegram di chat roomnya. Baik, oke teman-teman, saya akan share lagi ya. Apakah yang sudah ditulis teman-teman itu benar adanya? Gitu. Nah, Stelitoring edukasi produk, benar. Ini kalau sekarang ini kan bukan edukasi produk ya, tapi LOP itu kan sebetulnya edukasi produk gitu. Atau yang biasa hari Sabtu tentang dokter. Dokter-dokter menjelaskan tentang entah ingredientnya, tentang probiotiknya, tentang apa, tentang manfaat-manfaat dari salah satu ingredient, atau bagaimana mengatasi permasalahan sakit A, sakit B, sakit C dengan produk ya. Jadi itu sudah dijelaskan edukasi produk. Tapi kalau belinya di sini berarti itu sudah hard selling ya. Penawaran terbatas. Contoh penawaran terbatas apa teman-teman? Sebentar lagi akan contohnya yang hari ini, mulai hari ini atau kemarin pagi ya. Selama Ramadan gitu ya. Selama Ramadan, libur Lebaran. Apa yang dilakukan oleh manajemen? Jadi siap stok barang karena tanggal 28 sampai tanggal 6 itu kantor tutup. Ya, jadi cepet-cepet. Nah, ini untuk mendorong untuk orang belanja sebelum dia menggunakan karena masih ada stok misalnya. Ya, lalu apa lagi? Misalnya, oh eh, apa yang sering terjadi itu inden. Inden itu kan penawaran terbatas. Nah, teman-teman bisa menggunakan momen itu gitu. Lalu kalau CTA itu apa sih? Calling to apa? Siapa yang bisa jawab CTA deh? Ketik CTA. Sorry. Sorry. Nah, CTA apa CTA? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, mana? Mana jawaban CTA-nya? Calling to action. Ya, call to act. Jadi, hard selling itu apa? Ya, kita tadi yang berkaitan dengan tadi. Kontinuitas, fast respon, action kita. Jadi action kita apa sih untuk ini? Oh ya, janjian dengan teman, lalu bawa produknya, contohnya ini gitu ya. Misalnya teman gini ya, Ning aku butuh yang ini, soalnya aku kemarin baru jatuh gitu. Oke, kapan ketemu tak bawain barangnya? Langsung direspon, bawa barangnya nih. Aku belum ada nih, nanti akhir bulan aja. Ya udah sekarang ini aja. Ngapain apa namanya buru-buru nunggu akhir bulan, sakitnya aja sekarang misalnya. Jadi setiap keluhan calon member atau calon mitra itu cepat direspon, cepat diadakan komunikasi, action kita seperti apa sesuai dengan
kebutuhan para mitra atau calon mitra. Tadinya mitra di komunitas, sekarang mau kita ajak menjadi mitra di AFC. Kapan digunakan? Sesuai dengan tipe prospek. Ya, tadi kan sudah pengelompokan prospek. Ada yang full, ada yang warm, ada yang hot. Ada yang pendekatan financial, emosional, dan need kebutuhannya. Oke? Lanjut ya. Nah, teman-teman. Strategi menutup penjualan gimana? Atau teknik closingnya gimana? Ya, sekarang saya minta teman-teman sharing nih pengalaman yang sukses cepat closingnya. Siapa? Yuk, Mas Angga bisa bantu nanti open mic deh. Halo teman-teman, saya tutup dulu deh ininya. Yuk sharing teman-teman. Siapa yang eh, iPhone ya? iPhone raise hand untuk sharing yang closing cepat ya. Bisa open eh, Kak Angga bisa dibuat itu iPhone yang raise hand dibuat open mic. Halo Kak Angga, where are you? Kehujanan kah? Halo, mohon maaf terganggu. Ah, halo Mas Angga, Mas Angga. Oke, halo silahkan. iPhone namanya siapa ya? Nggak ada namanya Kak. Loh, kok ditutup lagi? Siapa yang bersedia sharing? Wah, Miss, tahu aja saya lagi kehujanan, lagi neduh. tahu lah tadi ngomong kan sambil goyang-goyang. Oh, ini baru jalan nih. Iya, Kak iPhone mau sharing raise hand-nya? boleh, boleh, boleh sebentar ya. Ya, Oke, neduh-neduh. silakan. Saya pernah Kak Ewin juga bisa. Kak Ewin di mana Kak Ewin? Coba open Boleh, habis ini Mbak kamera Ewin nih. Kak Ewin. Waduh, semangat kok Angga. Disemangati sama Kak Leni Bogor. Halo. Nah, itu Kak Ewin sudah tuh, siap tuh Diamond Team. Mau sharing nih. Ini pasangan tercintanya Kak Firdaus ya. Silahkan Kak Nah, sharing. Loh, tadi udah bener spotlightnya, Mas Angga? nah, udah. Ya, silahkan Kak. Makasih Silakan, Bu halo Mbak Umi. Ewin. Halo. Malam, halo. Saya sangat belajar banget nih idola saya baru nih. Aduh, saya juga Benar-benar luar mengidolakan biasa. Kakak. Di spotlight Kak Angga. Udah, Miss. Oh, udah ya, kok belum nampak di aku? Hmm. Ya, Loh, silahkan. keganti-keganti sih. Oh, nggak berduaan ya. Silahkan Kak. Ya, apa sharingnya hari ini saya closing 3 paket itu di Bali tadi siang. Jadi ceritanya itu beberapa waktu yang lalu kan ada temen yang butuh produk gitu kan. Tapi waktu itu saya prospek dia nolak. Jadi 1 tahun yang lalu saya prospek dia nolak. Bener-bener nolak itu bilang saya nggak suka MLM, saya nggak suka bisnis gitu-gituan. Bisnis mah yang nyata-nyata aja kan gitu kan. Kemudian akhirnya gimana caranya supaya saya bisa tetap dia itu jadi tim saya. Ya bersyukur banget dia kemarin itu kena musibah. Dia kena musibah, dia tiba-tiba matanya itu sakit menyebabkan buta. Jadi langsung hari itu dia cari saya dan saya posisi ada di Bali dan kebetulan dia juga ada di Bali. Saya langsung ketemu dan nggak pakai ngomong banyak. Udah pokoknya aku mau bener-bener sehat sama AFC gitu. Jadi saya tadi itu waktunya ngobrol sama dia itu sebentar, jadinya lama karena saya butuh tahu kisahnya seperti apa gitu. Jadi langsung bayar di situ, transfer di depan mata, langsung dia bawa produknya. Terus langsung saya ajarin konsumsinya sekaligus saya ajari postingnya gitu. Dan ketika saya nyampe di Solo, saya udah bilang saya udah nyampe di Solo dan dia kasih WhatsApp saya bahwa saya nanti setibanya saya di Labuan Bajo, saya akan serius untuk berbisnis AFC. Saya udah bulat tekadnya untuk berbisnis AFC. Jadi gitu.
Oke, terima kasih Kak Cerita hari Ewin. ini, Nah, cerita hari ini yang bener-bener hard selling gitu. wih, keren. Mm-mm. Nah, Tiga paket, dari tiga paket. oke. Stip. Hmm. Teman-teman yang hadir, tadi yang di-sharingkan Kak Ewin, kira-kira apa saja ya yang sudah saya jelaskan tadi coba? Yang beliau lakukan apa aja tadi? Ya, Kak Ewin keren banget tuh di chat tuh. Terima Coba kasih. kalau kita kan belajar tadi kan sudah saya kasih masukan begini-begini. Nah, yang di-sharingkan Kak Ewin barusan apa saja yang dilakukan coba? CTA, oke. Apalagi setahun loh, orang itu setahun sudah pernah dijelaskan tapi baru sekarang. Kira-kira apa? Konsistensi, menjalin silaturahmi, benar. Terus apa lagi? Tetap komunikasi, yes. Yes. Sabar, sabar ya Kak. Sabar Sabar. banget. Sabar banget tuh. Terus apa lagi? Konsistensi, Hmm. sabar, tetap komunikasi, gitu. Benar, tetap jalin silaturahmi. Apalagi selain itu, Kak Erwi selalu memberikan informasi nggak tentang produk ini? Selalu. Jadi beliau itu sebenarnya suka perhatiin story saya, gitu kan. Nah, Perhatiin story saya, terus nggak pernah tanya, cuman nge-like gitu aja. Tapi setelah dia nge-like, saya selalu balesin, apa kabar, gimana keadaan hari ini, kamu sehat, kayak gitu-gitu kan ya. Amin, sehat-sehat, kayak gitu-gitu, ngomong-ngomong biasa. Tapi saya selalu tutup apa namanya dengan apa namanya pertanyaan sama dia, ayo konsumsi produk AFC. Saya nggak pernah lagi tanya, konsumsi dong produk AFC, ayo beli dong, kapan belinya? Saya nggak pernah tanya lagi, nggak penting bagi saya. Saya ya. langsung aja, ayo minum AFC sekarang gitu. Oke, kita kasih applause gitu ya. Thank you ya Kak Ewin untuk Sama-sama terima kasih sharingnya. udah Itu jadi real mentor banget saya hari ya ini. yang dialami gitu ya. Benar, penolakan adalah proses, benar Kak. Jadi Kakak Ewin itu tadi sabar, lalu call to actionnya benar, pas banget pada sakit. Oke, terima kasih Ya. Kak. Makasih Oke Bu ya, Unin, sukses selalu. ada yo, bye bye. Itu suami selalu ikut kalau saya training loh Kak. Ada biar dia di sebelah juga belajar, kami berdua Ya, belajar. ya, kita saling sharing karena salah Ya, satu member saya ngambilnya selalu di Gedong Kuning itu. iya, saya juga layani. Terima Ya, kasih oke. pokoknya. Thank you. Terima kasih Sama-sama. Kak Angga. Bye-bye Yuk. teman-teman. Oke, terima kasih. Kak Angga boleh spotlightnya lagi? Nah, teman-teman, tadi Kak Aiwin sudah mempraktekkan semua hal yang saya sharingkan. Jadi, saya sharing itu juga pengalaman pribadi, juga pengalaman teman-teman yang sukses gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, serinya kita lanjutkan. Nah, tadi teknik closingnya seperti apa? Bertindak seolah-olah apa namanya pelanggan itu siap membeli. Tadi kan Kak Ewin bilang ayo gitu. Setelah proses-proses kesabarannya ayo gitu. Itu sebetulnya teknik closing. Kalau calon mitra kita sudah terbiasa memahami tentang produk yang mau kita tawarkan gitu. Makanya konsistensi harus rutin tuh flyer. Karena setiap hari berbeda yang dikirim. Lalu disimpan lah. Kalau handphonenya apa namanya sudah penuh, beli tuh ada apa namanya flash disk yang bisa masuk di handphone kan. Jadi kumpulin tuh semua flyer AFC di situ. Kalau misalnya ada keterbatasan penyimpanan data, ya kita harus tetap inovatif, kita harus kreatif. Oh ada permasalahan ini harus gimana nih? Apa namanya handling salah kan? Handling objection untuk masalahku sendiri gitu. Oh ini perlu data banyak, nggak usah perlu ganti handphone ya. Tetapi beli aja apa namanya USB yang kecil yang bisa dimasukkan ke handphone kita itu. Ya, baik. Lalu scarcity dan urgency. Ini pernah kalau misalnya ngikutin apa videonya Koh Budi Darwin itu kan juga buat kondisi supaya calon mitra kita itu merasa itu eh, harus closing gitu, maksudnya harus beli gitu. Jadi kalau saya beberapa kali lihat videonya Koh Budi Darwin, scarcity-nya itu apa sih kelangkaannya.
Jadi ketakutannya, jadi ketakutannya karena kelangkaan, karena takut nanti apa namanya perubahan regenerasi selnya terlambat misalnya. Kondisi kan orang akan ketakutan kalau tidak cepat beli produk, ya. Atau kalau misalnya bergabung nanti nggak sekarang, kesempatanmu udah diisi orang lain sehingga kita di bawahnya orang lain gitu ya. Ingat tadi ada dua pendekatan ya, mau produknya atau mau bisnisnya gitu. Jadi kalau scarcity-nya, kalau misalnya yang mau diajak secara bisnis, kalau lu nggak gabung sekarang, nanti kesempatan yang di bawah saya langsung diisi orang lain gimana? Kamu mau? Misalnya tim kamu nanti baru bergabung Ruby, bonus apa namanya sponsornya pindahnya ke teman kamu karena kamu di bawahnya temenmu gitu. Ya, jadi itu scarcity-nya diciptakan gitu ya. Sehingga orang emosional untuk ya udah gua gabung hari ini. Oh ya udah gua beli produk hari ini gitu. Nggak mau menunda lagi gitu. Ya. Tapi itu juga harus didukung dan dikondisikan. Misalnya dari testimoni-testimoni penyakit yang sama dengan teman kita. Ini seperti ini. Kalau mau ditunda, kamu ada duit, ada. Sekarang mau apa lagi? Kamu mau sakitnya berkepanjangan misalnya. Ini dampaknya begini. Kalau peredarannya terganggu, tiba-tiba kita stroke gimana? Akhirnya kita sharing tuh foto yang ada di LOP itu kan ada loh tiba-tiba jatuh atau misalnya eh, apa tiba-tiba apa namanya stroke gitu ya. Itu ciptakan scarcity atau urgensinya. Jadi orang merasa oh ya gue butuhnya sekarang, oh ya gue nggak mau tuh jaringan di bawahku di bawahnya leader yang menawarkan aku itu keisi orang lain, gue duluan gitu ya, karena sistem jaringan kan kedalamannya. Jadi dampak dari bawahnya untuk menerima bonus BV di atasnya kan terbantu kalau kita lebih dekat dengan leader, lalu kita ngajak orang, apalagi itu jaringan gotong royong gitu kan. Mana yang lebih tinggi, dia akan dapat kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan bantuan atau subsidi BV. Gitu kan? Oke, lalu testimoni dan social proof. Maksudnya apa? Testimoni-testimoni baik dari WA yang ditulis, itu di screenshot, kirimkan. Kalau yang sudah disediakan oleh manajemen banyak banget. Apalagi kalau di WA group teman-teman di masing-masing kelompoknya Kak Ewin juga ada, Doraemon ada, Evolution ada, apalagi banyak banget grup ya. Manfaatkan, simpan. Kalau teman-teman nggak mau simpan, taruh tanda bintang. Ya, yang dikirim itu taruh tanda bintang, star. Supaya sekali waktu butuh lagi, tinggal scroll atas, buka, tinggal kirim. Gitu. Ya, jadi testimoni bukti before after itu sangat membantu menjelaskan tentang manfaat produk. Jadi tadi paten fungsinya ada berapa untuk SOP Subarasi yang biru? Ada 5. Yang produk ungu Utsukushi ada berapa? Ada 8. Kalau yang Hikari produk terbaru ada berapa? Ada 5. Nah, testimoni-testimoni dari paten fungsi itu teman-teman harus cari, disimpan gitu. Sekali waktu ada yang tanya untuk mata. Tadi pengalaman Kak Erwin yang baru saja closing itu ada pengalaman juga di lingkungan saya, ada anak-anak TK gitu ya. Waktu main dengan itu padahal hari ulang tahun gitu ya. Dia main di rumah sendiri pas maminya baru ngurusin apa. Dia main lompat-lompat bawa mainan dinosaurus. Nah, belakangnya kena kornea mata. Jadi itu sampai kena gitu. Jadi berdarah, rusak gitu ya. Terus tim saya ada yang memperkenalkan nih. Ini manfaatnya ini Hikari Mem. Tapi karena penguasaan kepercayaan dirinya kurang, dia nggak berhasil. Terus leader saya ada di sini kayaknya Kak Kristi. Dia mendekati eh, orang tua ini. Langsung closing dia. Ya, karena tahu, menguasai, percaya diri, kita paham tentang produknya. Oh, kalau ini testimoninya yang mana ya? Kalau sakit ini testimoninya yang mana nih? Gitu. Ya. Lalu kalau kita upload di sosial media bisa kok misalnya gini, di TikTok itu kita eh,
Sudah di-share Kak Jemima, sudah di-share Kak Mamiri misalnya. Lalu kita share ulang aja boleh kok. Gitu. Atau kita buat status kita. Nggak masalah. Sudah teman-teman lakukan atau belum? Gitu. Ya, testimoni and social proof. Buktinya disampaikan kepada publik. Ya, lewat status, lewat apa ya, status kan udah menyeluruh tuh. Kalau saya bilang status berarti ya status WA, status FB, IG, lalu TikTok gitu ya, dibuat status story. Lalu mengatasi keberatan pelanggan, menjawab dengan solusi. Maksudnya tadi kan semuanya mahal, 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 mahal gitu kan. Bisa aja, oke, kalau mahal belum ada beli satu paket. Boleh kok beli misalnya satu box dulu nggak apa-apa, nanti isinya mix. Nah, kalau teman-teman menawarkan ini, teman-teman harus siap punya stok yang bisa membuat mix kepada tim Anda gitu. Tapi kalau beli satu box tidak ada waktu promo, berarti dia belum member kan? Jadi nanti dijelaskan, Kak, boleh satu box dulu nggak masalah. Saya buatkan mix. Nanti kalau ada kebaikan yang dirasakan dan sudah ada dananya lagi, beli satu box, saya siapkan mix lagi dan Anda sudah menjadi member Ruby. Nah, kalau member Ruby nanti akan mau mendapatkan bonus sponsor, berarti belanja lagi kalau sudah satu paket. Saya buatkan kaki yang kedua gitu. Jadi itu memberikan solusi untuk mereka yang keberatan financial. Ya. Lalu kalau misalnya kan ini mamaku baru terapi tapi kan obat dokternya ada. Bagaimana teman-teman memberikan solusi? Oh, ini itu bukan obat. Ini adalah makanan. Jadi tidak berdampak pada obat. Kalau misalnya ragu-ragu, berikan jeda aja waktu konsumsi. Kapan konsumsi obat, kapan konsumsi untuk nutrisi atau ini makanan ini. Ini makanan hanya bentuknya adalah butiran halus yang 800 dalton. Jadi menjawab kalau mereka keberatan. Misalnya keberatan apa deh? Lalu teman-teman harus bisa memberikan solusi gitu. Jadi kalau saya nggak mampu satu paket, ya udah satu box. Kalau satu box belum ada, ya sudah untuk berapa hari setengah box misalnya. Kan itu satu boxnya kan 24, ya kan? Itu ya kok 28 sorry. 28 yang biru dan yang ungu, sedangkan yang hikari kan 30. Kalau mau separuh, kalau hikari berarti 15 ya. Atau kalau mau mix, berarti berapa nih? Oh, 14 untuk berapa hari? Misalnya ini untuk 7 hari ya. Untuk tergantung dari kondisi teman kita yang membutuhkan. Jangan lupa juga sampaikan, oh ya, untuk produk kita ini standar dari kantor itu paling tidak 6 bulan. Maka manfaat paten fungsi itu baru mendekati maksimal setelah rutin konsumsi selama 6 bulan. Kenapa saya bisa ngomong begini? Ya karena saya mempelajari, saya ikut. LOP itu ikut. Ada tim saya yang bilang, Mbak kan aku udah pernah ikut sekali. Padahal kalau saya, siapapun pembicaranya pasti akan memberikan insight yang berbeda. Itulah makna dari pembelajaran kehidupan. Sekarang yang membawakan saya, besok yang membawakan Kak Ewin, besoknya lagi yang membawakan saya. Materinya sama LOP. Tetapi insight yang kita dapat pasti ada yang berbeda. Jadi jangan lelah untuk ikut LOP. Jangan lelah untuk ikut training. Saya kadang refleksi saya gini, oh ya, gue kan di dunia pendidikan, tapi saya lagi-lagi kan gue panggilannya untuk berbagi ilmu. Ternyata ini masuk, jadi beberapa saya kasih training itu saya diskusi sama Mas Angga. Mas Angga ini materinya, oh ya nanti ini begini-begini. Salah satu kebaikan yang kita berikan, pasti Tuhan juga akan memberikan
kebaikan yang lain yang tidak kita sadari nanti ke depan. Gitu ya. Jadi mengatasi keberatan pelanggan apa? Kita berikan solusi. Oke? Kita lanjutkan. Nah, follow up yang efektif gimana? Tadi sudah konsistensi, tadi Kak Aiwin sudah memberikan follow up yang call to action. Follow up yang efektif itu seperti apa? Siapa yang harus di follow up gitu. Jadi yang harus di follow up adalah mereka-mereka yang sudah memberikan respon kepada ajakan kita. Ya, ajakannya apa? Mungkin kita belum sempat memberikan ajakan bergabung dengan AFC. Mungkin kita belum sempat memberikan ajakan untuk mencoba produk atau menggunakan produk. Mungkin ajakan kita baru, ketemuan yuk. Gitu. Kita janjian yuk, pas hari ini kebetulan aku ke arah rumahmu. Nanti ketemuan ya. Kita follow up. Kalau kita jawab, oke jam berapa, kita catat. Kalau perlu dimasukkan ke reminder Google Calendar kita sehingga diingatkan tuh. Ya. Jadi follow up itu banyak hal. Tergantung langkah kita berkomunikasi dengan calon mitra kita sejauh mana. Jadi yang namanya follow up itu penting supaya tidak mandek tuh komunikasi kita dengan calon mitra kita. Mereka sudah jawab, kita bukannya baru 2 hari kemudian. Setelah berhari-hari baru kita jawab. Yo wes, disamber atau diambil oleh leader yang lain gitu atau usaha yang lain gitu. Pentingnya follow up itu. Kalau disapa hai, udah dijawab halo. Gimana kabarnya? Gua kabarnya baik. Gua sekarang posisinya di sini. Udah stop gitu, ngurusin yang lain. Jadi teman-teman harus punya catatan tadi. Oh ini follow up. Atau perlu Anda bisa teman-teman bisa melakukan kalau di email kan bisa dibintang gitu ya. Coba teman-teman yang penting banget dipin atau dimasukkan dalam kan ada tuh yang diarsipkan. Nah, kalau ini diresponnya diarsipkan kan ada tuh di WA itu yang diarsipkan. Jadi teman-teman sekali waktu buat yang diarsipkan. Oh, ini belum aku follow up. Pagi hari teman-teman punya yang masih aktif di kantor misalnya punya jadwal meeting. Ternyata dia kirim WhatsApp misalnya. Langsung masukkan ke arsip. Jadi setelah itu dibuka. Jadi sudah terkelompok sendiri gitu untuk memfollow up apa yang mereka responkan kepada kita. Begitu ya, follow up semua yang memberikan respon, apapun bentuk responnya, supaya mereka merasa dihargai sebagai pribadi. Gitu. Lalu strategi follow up itu personalis approach, tadi yang saya sampaikan juga termasuk pendekatan pribadi, pendekatan person. Ya, oh kalau saya ngomong dengan ini, ajakannya harus diajak makan. Kalau pendekatan dengan ini bawa ke tempat ngopi. Kalau pendekatan dengan ini itu pada saat pertemuan di gereja, pada saat selesai ngaji misalnya, datang ngaji yuk. Gitu. Lalu pendekatan secara pribadi, ya. Tapi teman-teman sudah menyiapkan nanti aku ketemu nih Kak Ruth. Jadi apa yang aku bawa pada saat aku ketemu Kak Ruth gitu. Oh Kak Ruth itu hobinya ini, kebiasaannya ini. Terus dia senang sekali dengan ini. Nah, mulailah dengan di situ. Ya, itu personal approach. Pendekatan yang khusus untuk orang itu yang tidak bisa diterapkan ke orang lain. Ya, itu personal approach. Lalu jangan terlalu memaksa, tetapi tetap konsisten. Tadi Kak Erwin sudah menjelaskan pengalaman beliaunya sendiri. Gitu. Oke? Ternyata sudah lama juga ya. Nah, teman-teman, itu studi kasus dan simulasi. Tadi sudah ada contoh real dari Kak Ewin ya. Simulasi tentang pendekatan ke calon pelanggan. Tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi personal approach itu caranya bagaimana. Sudah saya informasikan ya. Semoga teman-teman paham. Lalu role play latihan strategi closing. Tadi ya, Kak Erwin juga sudah memberikan contoh tuh malah sudah role play dari pengalaman hari ini. Ya, semoga ini memberikan insight yang luar biasa kepada teman-teman. Keren sekali kan? Baik.
Materi sudah saya berikan kepada teman-teman, saya sudah sharingkan kepada teman-teman. Semoga ini menambah wawasan yang tadinya masih belum paham apa namanya bagaimana harus bersikap pada saat ditolak. Pertama harus refleksi diri. Kenapa ya gua ditolak? Apakah gua kurang percaya diri? Nah, ini ada yang penting. Pada saat ketemu teman, apakah teman-teman itu rapi? Bajunya nggak mahal, nggak apa-apa, asal rapi, dipandang itu nyaman, wangi, wangi itu nggak perlu beli parfum yang mahal, cukup baju yang bersih aja. Mandi itu kan juga sudah wangi. Penampilan harus benar-benar tidak perlu barang mahal yang nempel di tubuh kita. Pada saat kita bersih, rapi, pembawaannya menyenangkan gitu ya. Itu akan membawa vibe yang positif gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana apa yang saya sharingkan diterapkan teman-teman. Refleksi. Oh, kemarin gagal di sini. Oh, kemarin memang saya tidak call to action. Harus ditunda. Aku sering menunda. Dan apa yang akan aku lakukan sekarang ya supaya benar-benar saya bisa menjadi closer yang rutin, closer yang baik dan bisa membuat bangga mereka yang closing, membuat orang yang closing itu termasuk yes, saya closing dengan Miss Erwin, dengan Kak Ruth, dengan Anda semuanya. Ya, challenge atau target setelah tearing yaitu sampaikan, ceritakan kepada saya lewat media sosial saya boleh. Miss Uning, aku setelah ikut training Miss Uning, aku menemukan kelemahanku ini dan setelah aku atur ulang, aku sukses gitu ya. Instagram saya Uning Widyastuti Anastasia, yang satunya kebalikannya. Anastasia Uning Widyastuti. Oeniang dan Undul. Kalau FB sama, saya punya 2 yang dibalik. Kalau TikTok itu ada 2, karena belajar ya, TikTok ada 2. Uning Cikgu Kehidupan dan Anastasia 7. Silahkan ya. Challenge-nya atau target setelah training ini, teman-teman sukses menerapkan apa yang tadi saya sharing. Ya. Yang jelas rangkuman dari semuanya adalah refleksi diri, kuasai materi, ciptakan percaya diri, berikan yang aura yang positif, dan memberikan apresiasi kepada siapapun yang merespon kita, sabar, tidak buru-buru, konsisten. Oke? Terima kasih, selamat malam. Semoga Selamat bermanfaat. malam, Miss Uning. Saya tunggu pertanyaannya kalau memang bisa saya jawab. Coba Ya, beri penilaian materinya deh, 1 sampai 4. sampai berapa? Ayo. Makasih Kak Ewin. Saya penggemar Kak Ewin loh. Mengidolakan kalau sharing-sharing gitu. Terima kasih. Oh, ada yang 10. Terima kasih Kakak, terima kasih. Oke, Oke. terima kasih. Oke. Oke. Oke, Terima thank you, kasih Miss Kak Angga, Uning. aku kembalikan Siap, kepada thank dirimu. you. Oke. Nah, jadi teman-teman, ya dahsyat. Ya pastilah, dahsyat lah. Itu ya. Jadi teman-teman juga info aja. Biasanya banyak nanya apakah ada siaran ulang dan lain-lain. Karena kan kebetulan ini kayaknya lagi ada yang taraweh, ada yang buka Ya, puasa dan lain-lain tadi ya. Jadi bisa teman-teman nonton bukber. siaran ulangnya di Facebook ya. Udah deket-deket mau selesai puasa biasanya banyak bukber banget tuh ya kan. Jadi Betul, betul. bisa nonton ulang di Facebook ya teman-teman, bisa lihat di Facebook kita di AFC. Nanti cari aja, nanti ada sesuai judul, kalau mau gampang tulis aja
Anastasia Uning gitu kan, nanti keluar tuh langsung acara-acara. Bahkan acara-acara yang sebelum-sebelumnya yang dibawakan oleh Miss Uning juga semuanya akan muncul gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Hmm, Ya, nggak bosen-bosen kok Mas Angga itu. Miss Uning, ayo isi tentang ini. Saya bersedia. Sejauh saya punya materi yang untuk saya sharingkan. Panggilan guru itu nggak pernah mati bagi saya bahwa sharing kebaikan, sharing kehidupan gitu ya. Semoga yes. bermanfaat teman-teman. Semoga Oke. cepat closing. Pantang Amin. Oke. menyerah. Thank you Miss Uning. Thank you teman-teman semuanya yang sudah ikut acaranya, sudah standby sampai hampir jam 9 ini. Semoga sharing yang diberikan hari ini bisa membantu kalian semua dalam tentunya bisnis di AFC yang lebih baik. Dan jangan lupa tiket LOP Jakarta yang hari Jumat nanti ya, itu udah sold Ya, out, udah habis, udah nggak bisa nambah. iya. Uh, Cuman mau info kalau kalian yang sudah beli tiket, sayang kalau nggak datang. Jangan lupa untuk datang gitu aja ya teman-teman ya. Semoga saya Karena ketemu kita, teman-teman di sana. yes, Karena nanti Miss banyak Uning juga orang. hadir tuh, Iya, ya deket kan? rumah soalnya. Iya, dan karena ini birthday party, jadi nanti akan ada makanan teman-teman. Jadi bisa kita bukber juga sekalian di sana gitu ya. Biar seru sekalian, anggap aja kayak ulang tahun anak saya juga kan. Biasanya kan di McDonald atau di mana. Nah ini anggap aja ulang tahun kayak gitu deh. Kita makan bareng sama Pak Ernest, sama Niko, dan lain-lain semua. Oke semuanya, thank you, selamat malam. Thank you sekali lagi Miss Uning, Selamat ditunggu kita ada acara malam. berikutnya. Thank you. Selamat menyiapkan sahur. Bye-bye. Tuhan memberkati.